Selamat malam, Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. apakah uang selalu dihubung-hubungkan dengan rezeki itu benar adanya? Oh, pertanyaan yang baik sekali. Yuk kita lihat meme-nya. Uang. Uang itu berubah menjadi rezeki. Aneh ya, padahal uang itu orang banyak selama ini mengerti rezeki. Bukan. Uang itu tidak bernilai apa-apa sampai ke tangan seseorang. Lihat nilainya. Uang itu berubah menjadi rezeki saat didapat dengan jujur. Tapi kalau itu dari curian, korupsi, kolusi, mengambil jatahnya, berasnya rakyat, itu menjadi sumber masalah. Uang. Saya tidak tahu jumlahnya berapa, tapi ada orang yang demikian pinter. Saya tahu. Kurang, genah. Ini uang, lihat. Tidak ada nilainya loh ini. Di tangan orang yang mendapatkannya dengan tidak jujur, ini sumber masalah. Akan sakit, kecelakaan, kena fitnah. Itu jangan tertarik mengambil uang dengan cara yang tidak jujur. Dan ini bukan punya saya, supaya tidak jadi masalah, saya kembalikan. Oke, gitu. Baiklah, Pak Mario, saya akan kembali kepada polling. Polling kita adalah, mengapa keran air yang terbuka masih tetap tidak mengeluarkan air seperti yang diharapkan? A. Tidak terhubungkan dengan sumber air 19%, B. Terhubungkan tapi bocor 19%, dan C. Terhubungkan tapi banyak hambatan. Super Baiklah, sekali. saya akan minta langsung saja bertanggung jawab sahabat-sahabat super yang telah menentukan pilihan A. Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Silakan. Untuk pilihan B, silakan Ibu untuk naik ke atas stage. Dan yang terakhir, Nama Anda? pilihan C. Tarik. Silakan Pak. Baiklah Pak Mario, Yes. kali ini kita sudah ada 3 orang yang akan mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Super sekali, terima kasih. Pak Ari, mengapa? Mengapa keran air yang terbuka masih tetap tidak mengeluarkan air seperti yang diharapkan? Karena tidak terhubung dengan sumber airnya. Karena tidak terhubungkan dengan Sumber airnya. sumber air. Jadi ini sudah dipasang di sini, pipanya putus gitu kan. Jadi nggak sambung, airnya keluarnya kemari. Nah, ada nggak orang yang begitu Pak, mengharapkan rezeki dari pipa yang tidak terhubungkan? Sebentar Pak. Ada. Jadi pipa itu tidak terhubung dengan sumber airnya kan? Oh, pipanya bukan kerannya. Iya, Oh, pipa. jadi ini ada selangnya tapi tidak ke sumber air. Ya. Karena kan sumber tidak terhubung dengan sumber airnya Iya, itu. saya tahu. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Ini orang mesti gampang berantem sama orang ya. Gayanya itu seperti orang nggak mau ngerti gitu ya. Itu kan nggak tersambung gitu. Pak, saya ini yang punya program. Oke, nah. Ibu. Iya, kalau saya analogikan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dengan penghasilan kita sebesar apapun, tapi kalau kita banyak kebocoran di mana-mana, kita boros, banyak pengeluaran yang nggak penting, ya nanti hasilnya juga ujung-ujungnya bakalan sedikit yang keluar. Super Begitu, Pak. sekali. Terima kasih. Jadi ini pipanya, ini di rumah Anda cuma netes sedikit, Iya, tapi orang-orang di sini mandi-mandi pakai. Wah, gitu ya. Begini ya. Oke. Ini lucu ini. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Terus Anda, Pak Hendra? Kalau menurut saya, terhubungkan tapi banyak hambatan. Oh, super sekali. Nah, sekarang kita berikan tepuk tangan dulu. Yuk, sekarang ini kan istilah metafornya ya, perumpamaannya, faktanya kita bicara, fakta dalam hidup. Orang yang kerannya ini, pipanya tidak terus terhubungkan dengan sumber air, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti orang yang seperti apa, Pak? Saya ibaratkan bahwa sumber air itu, ya maksudnya tidak terhubung. Sumber air itu adalah pemberian frekuensi dari Tuhan. Pemberian frekuensi dari Tuhan. Jadi pemberian kekayaan atau rezeki dari Tuhan. Iya, seperti itu. Ya. Nah, tapi orang yang ingin menggunakannya tidak terhubung.
Tidak terhubung di hati. Iya. Oke, kembali ke sini. Enggak, biar saya yang jawab. Ya. Seorang adik bekerja untuk kakaknya. Ini dia jualan peracangan. Adik bekerja untuk kakaknya. Sudah bertahun-tahun. Kalau minta uang, dia bilang, masa sama kakak minta. Ini loh, maksudnya pipa, keran yang tidak tersambung dengan sumber rezeki karena kakaknya tidak amanah. Dia mempekerjakan adiknya sebagai karyawan gratis. Terjadi dan saya kenal orangnya. Dan ini dinasehati, nggak ngerti-ngerti. Jadi dia tidak tahu dia dimanfaatkan. Itu maksudnya Pak, bukan nyemplung ke sumber air. Ya, good. Nah, ini tadi, yuk kita hitung sekarang. Kita hitung. Ada karyawan gajinya 3 juta rupiah. Oke? Tiap makan siang dia beli karamel macchiato 40.000 rupiah. Kan cuman 40.000 rupiah. Kali 5 berapa? 200.000. Kali 4 minggu sama dengan berapa? 800.000. Sisa uang menjadi 2,2. Ya, 2,2. Nih, belum untuk angsuran telepon buatan Amerika yang keren itu. Ya, belum bekel. Belum apa namanya? Soft lens, contact lens warna hijau. Coba. Itu berapa? Jadi pantas banyak orang miskin dalam proses kelihatan seperti orang kaya. Nah, bocor. Ini tadi tidak terhubungkan, berarti dia mengharapkan rezeki dari tempat-tempat yang salah. Ini, apa tadi? Menurut saya analogikan di dalam kehidupan kita selalu berjalan. Oke. Tapi kita akan banyak menemukan hambatan-hambatan. Ya, itu masih teorinya. Sebetulnya orang yang rezekinya sulit itu karena hambatan itu seperti apa? Contohnya, dalam keseharian. Kemalasan. Malas, good, suka menunda suudon apa? Sakit. Betul, sakit. Pelihara kesehatan ya. Kesehatan itu penting sekali. Sekaya apapun orang kalau sakit hartanya tidak membantunya. Itu kalau Anda sehat, kalau tidak punya uang, dengan kesehatan itu bisa cari uang. Tapi kalau sakit, satu lagi nih, adik-adik saya yang baik hatinya, jangan memulai satu hari dengan baca ramalan. Perhatikan semua orang yang baca ramalan hari itu berantakan. Karena Tuhan tidak ingin membuat peramal sukses. Karena kalau semua peramal sukses itu untuk apa? Ayat-ayat suci Tuhan. Maka digagalkan. Terus kok peramalnya kaya? Yang bayar kamu. Itu. Jangan baca mulai dari hari ini hilangkan. Kemudian jangan dengarkan hasutan. Semua hasutan dari teman itu membuat Anda tidak mensyukuri pekerjaan. Untuk setiap orang di sini ini ada 35.000 lamaran pekerjaan yang belum dibuka oleh perusahaan. Ini, mengirimkan lamaran pekerjaan. Ada 35.000 amplop yang tidak dibuka. Untuk setiap orang yang bekerja. Kok you bisa sembarangan di pekerjaan itu? Syukuri. Nah, orang-orang yang mensyukuri, ada loh, sudah contoh beberapa orang yang menyepelekan pekerjaan setelah diberhentikan 7 tahun tidak bekerja. Karena dia berlaku aniaya bukan kepada yang membayarnya. Dia berlaku aniaya kepada orang yang harusnya bekerja di tempat dia. Orang itu butuh obat untuk anaknya yang sedang gagal ginjal. Dia akan bahagia bekerja di tempatnya, dia di sini sembarangan. Itu aniaya loh. See? Jadi kalau gitu syukuri. Ini banyak sekali yang menjadikan pipa. Nih, hambatan nih. Nih, ini apa? Tongseng kambing, sate kambing. Ini apa ini berarti? Pembuluh darah. Hah? Kambing enak lemaknya. Coba. Berapa saat setelah itu lihat. Ini loh.
sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau agama itu salah, kenapa agama tetap berdampak sampai sekarang? Sudah berapa ribu tahun? Pompa air 50 tahun sudah tidak dipakai, agama masih ada ribuan tahun. Ya, itu hambatan. So, untuk mereka kita berikan tepuk tangan dulu. Jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Ada yang satu lagi bilang, aku mau beli sandal baru. Dulu waktu masih di kampung dulu, dia punya uang, beli, mau pamer di depan temannya, dikeluarkan dari plastiknya, dua-duanya kanan.